Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Agustia Putri dengan NIM 2006419098 dan rekan saya Anita Putri Hamzah dengan NIM 2006411103 akan memaparkan materi mata kuliah konsep IPS, yaitu pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia. Dosen pengampu Bapak Nugraha Permana Putra MPD. Mari langsung saja ke materi. Pengertian sejarah. Arti kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaro yang berarti terjadi. Syajaro berarti pohon, syajarohan nasab yang berarti pohon silsilah, atau dari bahasa Inggris history sedang, dari bahasa Latin dan Yunani historia. Histor atau istor yang berarti orang pandai. Sejarah adalah kejadian yang menyangkut hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Berdasarkan penelitian sejarah, muncul berbagai teori tentang pembawa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Antara lain adalah teori Sudra yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Teori Waisya menyatakan penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang berkasta Waisya. Atas dasar kedatangan kasta Waisya yang berprofesi sebagai pedagang dan kemudian mengadakan hubungan dagang dan menikah dengan wanita Indonesia. Teori kesatria yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu dibawa oleh kasta kesatria karena adanya kekacauan politik di India, sehingga banyak anggota kasta kesatria yang lari dari India dan menetap di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kebudayaan Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesusastraan, bahasa, dan tulisan, kepercayaan dan filsafat, juga sistem pemerintahan. Yang pertama ada seni bangunan, kesusastraan, bahasa dan tulisan, kepercayaan dan filsafat, dan sistem pemerintahan. Proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Sumber-sumber berita masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, berita Arab. Berita ini diketahui melalui para pedagang Arab yang telah melakukan aktivitasnya dalam bidang perdagangan dengan bangsa Indonesia. Kegiatan para pedagang Arab di Kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan adanya sebutan para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya, yaitu Zabak, Zabai, atau Sri Busa. Yang kedua, berita India. Dalam berita ini disebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Yang ketiga, berita Cina. Berita ini berhasil diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Pengaruh masuknya agama Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada seni bangunan. Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, dan istana. Kedua, seni rupa. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghias masjid, makam Islam berupa suluran tumbuh-tumbuhan, namun terjadi pula sinkretisme atau hasil perpaduan dua aliran seni logam agar didapat keserasian. Yang ketiga, aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab.
Bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda-tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Yang keempat, sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Tetapi setelah Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha mengalami keruntuhan dan digantikannya peranan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan sebagainya. Yang kelima, sistem kalender. Sistem kalender. Berkembangnya Islam Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah seperti tahun Hijriah dalam Islam. Kebudayaan asing di Indonesia. Bangsa Indonesia dalam mengikuti arus globalisasi terkadang dapat melunturkan jati diri bangsa yang begitu kental dengan kesopanan dan budaya timur. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung adab ketimuran yang sangat baik. Tapi bangsa Indonesia tidak menutup diri bagi budaya asing yang lain yang ingin masuk ke Indonesia tanpa melunturkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena terkadang globalisasi dapat menjadikan bangsa semakin kreatif tanpa meninggalkan adab bangsanya. Pengaruh budaya asing di Indonesia. Dari sekian banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, diantaranya adalah budaya Barat. Barat sesuai namanya merupakan produk perkembangan di bilangan Barat dunia yang menekankan individualitas dan kebebasan. Sementara Indonesia merupakan bagian bangsa Timur yang menghendaki harmoni, komando, dan kolektivitas. Dampak kebudayaan asing di Indonesia. Yang pertama, dampak positif. A. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. B. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. C. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif. A. Pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. B. Sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. C. Gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja lebih menyukai dance dan lagu barat dibandingkan tarian Indonesia dan lagu-lagu Indonesia. Hal ini terjadi karena kita sebagai penerus bangsa tidak bangga terhadap sesuatu milik bangsa. Yang D. Kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. E. Mempertahankan kebudayaan Indonesia. Nilai kebudayaan yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia seperti gotong royong, silaturahmi, ramah tamah dalam masyarakat menjadi keistimewaan dasar yang dapat menjadikan individu-individu masyarakat Indonesia untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Cara menghadapi kebudayaan asing. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Misal semangat mencintai produk dan kebudayaan dalam negeri. Kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Yang kelima, memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur.
Dengan begitu, masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam menentukan sikap agar jati diri serta kepribadian bangsa tidak luntur karena adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia khususnya. Oke, materi sudah selesai. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.